Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadiro, NIM T 20171337. Pembelajaran daring kelas 10 materi keagamaan. Kelompok 38. Selamat pagi adik-adik, jangan lupa jaga kebersihan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk absensi silahkan list di grup WhatsApp. Baik, materi untuk hari ini yaitu tentang Bab 1, bersuci dalam Islam. Pengertian toharoh dan dalilnya, pengertian najis, macam-macam najis dan contohnya, bersuci dari najis, pengertian hadas, macam-macam hadas dan contohnya, bersuci dari hadas. Pengertian toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah ialah sesuatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kegiatan bersuci dari najis itu meliputi mensucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu, bertayamum, dan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fathahhir warujza fahjur. Artinya pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadkhun fa idza tadahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan meyakini orang-orang yang mensucikan diri. An-nadhafatu minal iman, artinya kebersihan sebagian dari iman. Pengertian najis dan hadas. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran, dan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan kata hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga dijadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Najis mutawassito adalah najis pertengahan atau najis sedang. Yang termasuk najis ini adalah bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya, darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang atau qamar. Jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang meyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya. Bau dan rasanya seperti air kencing yang sudah kering dan terdapat pada pakaian atau lainnya. Cara menyucikannya itu cukup dengan mengalirkan air dan benda yang terkena najis. Jika seandainya berkah najis yang sudah dicuci sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka yang demikian itu dapat dimaafkan. Najis mughalladzah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali, salah satu diantaranya menggunakan air yang dicampur. Hadas kecil, yaitu keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudu. 1. Karena keluar sesuatu dari lubang, yaitu kubul dan zubur, karena hilang akalnya yang disebabkan mabuk, gila, atau sebab lainnya seperti tidur, bersentuh antara kulit laki-laki dan dengan perempuan yang belum mahramnya tanpa batas yang menghalalkannya.
karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Hadas besar, yaitu keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci, maka ia harus mandi besar. Apabila tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar ialah: 1. Karena bertemunya dua kelamin laki-laki dengan perempuan, jima atau bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. 2. Karena keluar mani, baik karena bermimpi atau sebab lain. 3. Karena haid, yaitu darah yang keluar dari perempuan sehat dan telah dewasa setiap bulannya. Karena nifas, yaitu darah yang keluar dari seseorang ibu sehabis melahirkan. Karena wiladah, yaitu darah yang keluar ketika melahirkan. Karena meninggal dunia, kecuali yang meninggal dunia dalam perang membela agama, maka ia tidak dimandikan. Air thahir ghairu mutahhir, suci tidak mensucikan. Air ini hukumnya suci tetapi tidak dapat untuk mensucikan. Ada dua macam air yang termasuk jenis ini, yaitu air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasa. Contohnya air kopi, air teh, dan sebagainya. Air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon, misalnya pohon bambu, pohon pisang. Air mustakmal, yaitu air suci sedikit yang kurang dari 2 kula dan sudah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, atau air suci yang cukup 2 kula yang sudah digunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya. Air mutanajis atau air bernajis, yaitu air yang tadinya suci kurang 2 kula tetapi kena najis dan telah berubah salah satu sifatnya, bau, rasa, atau warnanya. Air seperti ini hukumnya najis, tidak boleh diminum, tidak sah digunakan untuk ibadah seperti wudhu, tayamum, mandi, atau mensucikan benda yang terkena najis. Tetapi apabila air 2 kula atau lebih terkena najis namun tidak mengubah salah satu sifatnya, maka hukumnya suci dan mensucikan. Istinja menurut bahasa terlepas atau selamat, sedangkan istinja menurut istilah atau bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Beristinja dengan air, dan apabila tidak ada air maka boleh dengan benda padat seperti batu, daun, kayu, kertas, dan sebagainya. Syarat-syarat istinja dengan batu atau benda kasat atau keras. Batu atau benda itu kasat atau keras. Batu atau benda tidak dihormati seperti bahan makan atau batu masjid. Diusap sekurang-kurangnya 3 kali sampai bersih. Najis yang dibersihkan belum sampai kering. Najis itu tidak pindah dari tempat keluarnya. Najis itu tidak bercampur dengan benda lain. Ada buang air. Mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk kamar mandi. Saat masuk kamar mandi membaca doa. Mendahulukan kaki kanan waktu keluar WC. Pada waktu keluar WC membaca doa. Pada waktu buang air hendaknya memakai alas kaki. Istinja hendaknya menggunakan tangan kiri. Hal-hal yang dilarang sewaktu buang air. Buang air di tempat terbuka, buang air di air yang terang, buang air di lubang-lubang, buang air di tempat yang mengganggu orang lain, buang air di pohon yang sedang berubah, bercakap-cakap sewaktu buang air terpaksa, menghadap kiblat atau membelakanginya, membaca ayat Al-Quran. Wudhu, niat, membasuh kedua telapak tangan, diisyaratkan untuk menyela-nyela jari, jemari tangan, dan kaki ketika berwudu. 3. Mahmadah, berkumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dengan menghirupnya, dan istinsyar, mengeluarkan air dari hidung, berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan, kemudian istinsyar, mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Membasuh wajah. Membasuh wajah adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala menuju ke bagian bawah kumis dan jenggot sampai pangkal kedua telinga, sehingga mengenai persendian, yaitu bagian wajah yang terletak antara jenggot dan telinga. Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Bagi seseorang yang tidak sempurna tangannya, misalnya tangannya terpotong atau maka
Dia tetap wajib membasuh sisa tangan yang tersisa, yaitu jika tangannya terpotong dari bawah siku, dan tidak ada kewajiban untuk membasuhnya jika sudah tidak ada lagi bagian yang dibasuh. Mengusap sebagian kepala, bisa ubun-ubun atau yang lain. Ini yang wajib. Disunahkan membasuh seluruh kepala. Caranya yaitu mengusap kepala dengan kedua tangan dari depan menuju ke belakang sampai ke tekuk, kemudian mengembalikannya ke tempat awal. Membasuh telinga, caranya membasuh jari telunjuk ke dalam telinga dan ibu jari ke belakang daun telinga bagian luar, dan disegerakan dari bawah daun telinga sampai ke atas. At-tartib, membasuh anggota wudhu satu demi satu dengan aturan yang sebagaimana Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Al-muwalat, berkesinambungan dalam berwudhu sampai selesai, tidak berhenti atau terputus, yaitu seseorang melakukan gerakan-gerakan wudhu secara berkesinambungan. Usai dari satu gerakan wudhu langsung diikuti dengan gerakan wudhu berikutnya sebelum kering bagian tubuh yang baru saja dibasuh. Mandi wajib dimulai dengan membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di sekitar, mengucapkan bismillah dan niat untuk menghilangkan hadas besar. Dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, masing-masing 3 kali, dan cara membasuhnya dengan mengguyur kedua telapak tangan itu dengan air yang diambil dengan gayung, bukan dengan menyelupkan kedua telapak tangan itu ke bak air. Setelah itu berwudu sebagaimana cara berwudu untuk sholat. Kemudian mengguyurkan air dimulai dari pundak kanan terus ke kepala dan seluruh tubuh, yang menyila-nyilakan air dengan jari tangan ke sela-sela rambut kepala dan rambut, jenggot dan kumis serta rambut mana saja yang tumbuh kita sehingga air itu rata mengenai seluruh tubuh. Kemudian bila diyakini bahwa air telah mengenai seluruh tubuh, karena itu siraman air itu harus pula dibantu dengan jari jemari tangan yang mengantarkan air itu ke bagian tubuh yang paling tersembunyi, sekalipun tetap menyela pangkal rambut, hanya khusus bagi laki-laki. Bagi perempuan cukup dengan mengguyurkan pada kepala 3 kali guyuran dan menggosokkannya, tapi jangan mengurai membuka rambutnya yang dikepang. Membasuh sampai 3 kali, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, serta muwalat, yaitu sambung menyambung dan membasuh anggota badan. Tayamum, membaca basmalah dan berniat, memukul atau menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali tepukan, meniup kedua telapak tangan sebelum membasuhnya ke anggota tayamum, mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan. Tertib dalam tayamum yaitu dimulai dengan mengusap wajah lalu kedua tangan, dikerjakan secara beriringan. Istinja, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan air sampai bersih. Membasuh dan membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan batu atau dengan benda kasar lainnya sampai bersih sekurang-kurangnya 3 kali. Najis yang berupa benda yang bisa dipegang jatuh di antara benda yang padat seperti bangkai tikus yang jatuh mengenai mentega yang padat, maka untuk membersihkannya cukup dengan mengambil tikus tersebut dan mentega yang berada di sekitar. Benda yang padat atau keras seperti pisau atau padang terkena najis, maka cukup diusap sampai bersih untuk mensucikannya. Adapun benda yang terkena keras minum anjing harus dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan toharoh atau kebersihan sebagai cabang dari keimanan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa hidup bersih, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Adapun yang perlu kita perhatikan dalam menjaga kebersihan lingkungan, madrasah, tempat ibadah, dan tempat umum. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk tugas, silakan kalian kerjakan soal yang sudah Ibu share dan dikumpulkan di grup WhatsApp. Dan sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi faradutuhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.